Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, siapa namanya? Eh, Perkenalkan Pak, nama saya Ishak dari kelas 11 Pak. Ya, Bapak panggil Ica saja ya. Ya Pak. Ada perlu apa dengan Bapak? Ya Pak, saya punya masalah dan ingin konseling dengan Bapak. Bapak bisa Pak? Tentu saja bisa dong. Tapi sebelum itu, Bapak mau tanya, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Pak. Oke. Kalau begitu, Bapak bisa ya sedikit menjelaskan apa itu konseling ya. Ini supaya kamu mengetahui apa sih itu konseling dan apa yang dilakukan dalam konseling itu. Bagaimana? Ya Pak, saya senang jika Bapak bisa menjelaskannya. Oke, konseling yang akan kita lakukan pada hari ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, baik kepada konseling secara khusus yang dilakukan melalui interaksi antara dua orang dengan tatap muka. Konseling ini akrab ya dan dikenal sebagai konseling individual. Ada juga konseling yang bisa dilakukan berkelompok, biasa juga disebut dengan konseling kelompok ya. Keduanya memiliki tujuan yang sama, entah itu individu atau kelompok, yaitu sama-sama merupakan proses konseling yang dilakukan agar siswa mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapinya. Bagaimana dengan penjelasannya? Apakah Naica bisa mengerti? Ya Pak, saya sudah mengerti. Ya, dalam konseling juga ada kode etik yang perlu dilakukan dan dipatuhi ya. Salah satu kode etiknya adalah asas kerahasiaan, di mana dalam asas ini pembicaraan yang kita lakukan akan dijamin kerahasiaannya terkait dengan masalah yang kamu hadapi Naica. Proses konseling dapat berjalan sehingga diharapkan saat proses konseling pun kamu terbuka dengan masalah kamu agar proses konseling dapat berjalan dengan baik. Ya Pak, saya akan berusaha. Bapak juga perlu menanyakan keadaan kamu ya mengikuti konselingnya. Jadi konseling ini perlu dilakukan beberapa sesi, sekitar 2 sampai 3 sesi pertemuan, di mana setiap sesi memerlukan waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Bisa lebih cepat dari itu asalkan konseling kita berjalan dengan lancar. Jadi memang di sini Bapak dan kamu perlu bekerja sama ya, baik dalam pemaparan masalah dan pencarian solusinya. Apakah Naica bisa dengan proses konselingnya? Ya Pak, bisa. Karena Ica sekarang sudah paham garis besar konselingnya, bisalah sekarang kita masuk konselingnya. Coba sekarang Ica jelaskan masalah apa sih yang mengganggu Ica akhir-akhir ini. Jadi begini Pak, saya punya masalah dengan teman sekelas saya. Dia orangnya sangat aktif dan tidak bisa diam. Jadi tipenya itu orang suka jalan. Saya tidak bermasalah dengan sifatnya itu Pak, tapi yang saya permasalahkan adalah ketika ia selalu memaksa saya untuk mengikuti kemanapun dia pergi. Jadi teman kamu ini suka mengajak kamu pergi ya? Iya Pak. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menolak permintaan saja? Pasti pada saat dia mengajak, dia bertanya padamu terlebih dahulu kan? Iya sih Pak, dia bertanya sama saya terlebih dahulu, tapi yang menjadi masalah kemudian adalah karena saya tidak bisa menolak permintaannya. Teman saya ini sangat baik dan memang sangat dan sering membantu saya. Saya merasa tidaknya jika harus menolak permintaannya Pak. Jadi di sini kamu tidak bisa untuk menolak permintaannya. Bisa jelaskan mengapa demikian? Ya Pak, baik sekali. Ini temanku Pak, baik sekali. Kalau ada apa-apa pasti dia selalu bantu saya. Hasil selalu ada rasa tak nyaman jika tidak membantunya Pak. Bapak paham perasaan kamu sangat berat. Memang jika menolak permintaan orang yang baik sama kita, pasti kita akan ada rasa saja takut dia menjauh, tidak suka ki lagi, atau tidak mina bantu ki lagi. Apakah seperti itu perasaanmu? Ya Pak, seperti itu Pak. Misalkan kalau sering ditolong ki, pasti dia minta bantuan kita. Tolong juga, takutnya teman saya menyangka saya tidak mau bantu dia. Alhasil nanti saya butuh bantuannya, dia lagi yang tolak Kak. Akhirnya pertemananku dengan dia hancur. Saya takut kecemasan ini bisa terjadi Pak.
Oke, Bapak paham perasaan kamu ini. Dari permasalahan kamu ini, maka Bapak dapat menyimpulkan bahwa apa yang menjadi penyebab masalahmu ini adalah kurangnya ketegasanmu untuk menyatakan pendapat, dalam hal ini mengatakan tidak kepada temanmu. Jadi itu yang menjadi masalah saya itu Pak. Jadi bagaimana apa yang harus saya lakukan Pak? Ya, tetap sabar. Kita uraikan satu-satu ya. Jadi ketika kamu tidak menolak permintaannya adalah karena kamu merasa tidak enakan dengannya. Tapi tidakkah kamu berpikir mengenai kesanggupan atau kemampuan untuk menolongnya? Jika kamu merasa permintaan itu terlalu berat atau dapat mengganggu keseharianmu, tidaklah salah jika kamu menolaknya, tapi sertakan alasannya dengan baik ya. Memang sih Pak, terkadang ada permintaan dia minta tolong, sama sekali tidak bisa saya lakukan karena ada kesibukan dan kewajiban yang harus saya lakukan Pak. Jadi dari penjelasan ini, apakah kamu sudah mengetahui tujuan yang ingin Ica capai? Bisa mungkin untuk dijelaskan sama Bapak agar solusi yang akan diberikan itu bisa sesuai dengan tujuan yang ingin kamu capai. Begitu ya Pak. Saya pastinya ingin bisa menolak permintaan teman saya apabila saya betul-betul tidak bisa membantunya Pak. Tapi saya berharap penolakan saya tidak akan membuatnya kecewa dan menjauh dari saya Pak. Ya, bagus sekali. Kamu sudah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Di sini Bapak tangkap bahwa kamu ingin bisa menolak permintaan tolong temanmu, bisa mengatakan pendapatmu atau alasan mengapa kamu tidak bisa membantunya, dan agar penjelasanmu itu bisa diterima dengan baik dan tidak menyinggung pesannya. Cocok seperti itu? Ya Pak, cocok. Kalau dari sini, maka solusi yang paling sesuai adalah agar kamu belajar mengatakan tidak ke setiap permintaan yang memberatkan dan betul-betul tidak sanggup untuk kamu lakukan, agar tidak menyinggung perasaannya, agar temanmu bisa paham akan keadaanmu. Maka memang perlu kamu jelaskan alasanmu tidak bisa membantunya. Kamu sudah berteman dengan baik, insya Allah mengerti juga temanmu itu bahwa ada sesuatu yang perlu dikerjakan sehingga kamu tidak bisa membantunya. Ini dapat menjadi cara kamu untuk mengatakan tidak atau menolak permintaannya dengan baik ya. Tapi saya tidak tahu Pak bagaimana cara menjelaskannya dengan dia. Saya takut saya mengungkapkan pendapat saya dengan salah, alhasil teman saya tersinggung Pak. Nah, oleh karena itu kamu tidak tahu, di sini Bapak akan menggunakan teknik assertive training ya, dalam rangka ini membantu kamu untuk berani menggunakan pendapat kamu dengan cara baik dan bisa diterima oleh orang yang dituju tersebut. Teknik assertive training ini teknik apa ya Pak? Ya, teknik assertive training ini merupakan teknik dari pendekatan behavioral yang bertujuan untuk melatih keterampilan sosial berupa keterampilan untuk menolak permintaan, mengekspresikan perasaan positif dan negatif, berinisiatif, mengajak, mengakhiri, membicarakan, dan masih banyak lagi. Jadi memang dari permasalahan kamu, teknik ini sangat cocok untuk penyelesaian masalahmu, Eca. Oh, jadi begitu ya Pak. Saya baru tahu. Oke, tanyakan saja jika ada yang tidak kamu mengerti ya. Ya Pak, saya sudah paham. Karena kamu paham, maka dalam konseling ini Bapak akan pakai teknik asertif ya. Sebelum kita mulai keterampilan asertifnya, Bapak akan menjelaskan apa sih bedanya orang yang asertif, non asertif, atau pasif dan agresif. Jadi dalam konseling ini sudah jelas bahwa yang kita inginkan agar bisa menjadi asertif kan, jadi orang yang asertif itu adalah seseorang yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi. Namun sekalipun demikian, orang yang asertif tetap menghargai hak-hak orang lain. Dengan kata lain, jenis orang ini adalah orang yang respect dengan diri sendiri dan respect kepada orang lain. Orang asertif akan cenderung jujur dengan perasaannya dan terbuka dalam mengungkapkan pendapatnya, namun tetap menjaga perasaan dan menghargai diri orang lain. Semisal ada orang yang ribut di belakang pada saat seminar berlangsung karena dia merasa takut dan terganggu, akhirnya ia menegur orang yang berisik tersebut.
Umumnya kata yang ia gunakan cenderung menggunakan kata saya. Contohnya, saya merasa terganggu dengan suara yang kamu buat. Bisakah kamu mengecilkan volume suaramu agar bisa mendengarkan pemateri di atas? Dari sini apakah sudah dimengerti penjelasannya, Naicha? Iya Pak, sudah. Intinya saya di sini akan dilatih untuk menjadi orang yang asertif ya Pak. Nah, ya, kamu ingin lebih berani dan terbuka mengatakan pendapat dan penolakan dengan temanmu. Apabila kamu tidak bisa membantunya agar ia tidak dapat tersinggung, maka kamu harus berlatih agar bisa menjadi sakti. Lalu bagaimana dengan yang pasif dan agresif Pak? Oke, Bapak jelaskan itu juga ya. Jadi kalau orang itu agresif itu umumnya ia akan bertindak seolah-olah dia paling benar, memiliki harga diri yang tinggi, menempatkan harga diri orang lain di bawahnya. Orang jenis ini juga terbuka dalam mengungkapkan perasaannya. Hanya saja ia bertindak dominan dan cenderung menyalahkan orang lain, tidak menghargai orang lain tersebut. Alih-alih menggunakan kata saya, orang jenis ini suka menggunakan kata kamu. Contohnya, kamu ini sangat berisik, janganlah bersuara jika materinya sedang berlangsung. Saya menjadi terganggu mendengar penjelasannya. Nah, kalau orang saya pasif itu umumnya harga diri rendah, selalu menempatkan orang lain di atas ketinggiannya dirinya sendiri. Sama seperti kamu, orang jenis ini selalu merasakan perasaan tidak nyaman, sedih, memiliki harga diri yang rendah, cenderung tidak bisa mengungkapkan perasaan sendiri walaupun dirinya merasakan kerugian. Umumnya orang jenis ini hanya akan diam mengikuti perintah atau arahan lain sehingga selalu merugikan apapun yang diperintahkan. Apakah kamu sudah paham perbedaan antara ketiganya? Iya Pak, saya paham. Jadi saya masuk ke dalam orang yang pasif ya Pak. Bagaimana agar saya bisa menjadi agresif Pak? Oke, karena kamu ingin menjadi orang asertif dan bisa terbuka mengungkapkan perasaanmu, maka Bapak akan membantumu sampai bisa. Tapi kamu perlu tahu bahwa menjadi orang yang asertif itu perlu berlatih sering atau diulang-ulang secara baik ya, dalam pemikiran maupun dalam kenyataan ketika berinteraksi dengan orang lain. Apakah kamu sanggup berlatih dengan dia? Iya Pak, saya siap. Baik, kamu kan belum mengetahui perilaku orang yang asertif itu seperti apa. Jadi di sini akan bermain perannya. Jadi nanti kita simulasikan seperti apa teman kamu ketika mengajak jalan dan bagaimana caranya untuk menolak dengan baik. Bermain perannya Pak. Berarti ada adegan dan dialognya. Ya seperti itu. Tapi di sini Bapak akan contohkan terlebih ya setelah Bapak baru kamu melakukannya. Iya Pak. Oke, kita mulai ya. Sekarang coba lakukan apa yang biasa dilakukan temanmu ketika mengajakmu pergi jalan. Sekarang anggap dirimu sebagai teman dan anggap Bapak sebagai dirimu. Apa sudah mengerti? Iya Pak, mengerti. Sip, kalau begitu mulai ya. Hitungan 1, 2, 3. Pak, ayo pergi ke pasar. Dekat Ki, banyak. Tidak sampai tengah malam Ki. Nah, ayo pergi ke mana tadi? Tidak bisa kak, karena ada tugas besok di kumpul. Masih tiga kok. Sendiri jangan itu pergi. Siapa nanti kau temani? Maaf sekali kak ini kanda. Saya bukannya tidak mau temani Ki Kedung, tapi tugasnya Pak Mahmud ini harus dikerjakan dan dikumpul besok pagi. Kalau tidak selesai, rendah nanti nilaiku atau bisa nanti error. Bisakah kalau hari ini hari lain seperti besok, atau kalau besok bisa jika temani kak pergi, temani Ki pergi. Iya Pak Le. Nah, baik. Jadi bagaimana pendapatnya Naicha? Masih kurang paham kan Pak apakah memang bisa seperti ini. Nah, begini Naicha. Jadi ini asertif itu mengubah perilaku. Jadi memang kalau pertama kali kayak tidak terasa langsung manfaatnya, terus dilakukan secara berulang kali untuk dirasakan perubahannya. Oh begitu ya Pak. Ya seperti itu. Sekarang coba Ica tempatkan diri Ica kembali seperti orang asertif. Sekarang yang akan berperan sebagai temanmu yang mengajak jalan, lakukan sesuai dengan kemauanmu. Dan jika kamu merasa kesulitan mengungkapkan, bisa berhenti dan tarik nafas dalam-dalam agar bisa tenang kembali. Apa sudah paham penjelasannya? Ya Pak, paham. Ya,
Ca, ayo pergi jalan nih, temani Meka. Kebasarnya temanku. Dekat jinde, tempatnya tidak sampai tengah malam jadi pulang. Ya, temani Kadi. Ay, tidak bisa ketemani di hari ini. Kenapa ini? Tegamu, sudah mau temani kah sendiri kah? Tidak ada topi pasanganku dong. Ay, tidak bisa sekali kayak ini. Mana ada juga tugas pengganti ujiannya Pak Mahmud, belum pakai selesai, baru harus dikumpul pagi-pagi di mejanya. Ini takut kalau sendiri. Ay, mau sekali kayak ini saudara, tidak bisa kalau hari ini. Bisa kau besok pagi? Bisa kau besok pagi datang? Kalau besok bisa jaga teman puasa. Bisa Ji, iya pale. Kerja tugas pagi dulu. Oh ya Pak, terima kasih nah. Bagaimana perasaanmu setelah mengungkapkan pendapatmu? Terasa lebih lega dan nyaman Pak. Ya, seperti itu yang kita harapkan untuk terjadi. Oh, ya Pak, saya harap saya bisa melakukannya. Oke, di sini yang paling penting itu dalam arti kau perlu menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu. Namun tetap menghargai perasaan dan harga diri orang lain. Jadi jika ada yang mengganggu atau mengganjal dalam pikiranmu, kamu harus mengungkapkan dengan jujur, namun tetap berusaha menjaga perasaan orang lain. Jika kamu menahannya hanya di dalam hati dan tidak diungkapkan, maka yang terjadi adalah kamu masuk jenis orang pegawai yang pasif. Jika kamu mengungkapkan perasaan dengan jujur tapi tidak menghargai hak dan perasaan orang lain, maka kamu masuk ke dalam orang yang berlaku agresif. Selain kamu perlu menghargai orang lain, kamu juga perlu melihat ke dalam dirimu apa yang kamu bisa lakukan dan mampu melakukannya. Ya Pak, saya paham. Oke, karena kamu paham, Bapak akan memberikan tugasnya. Jadi tugas itu coba kamu sering-sering praktikkan perilaku asertif ini di lingkunganmu sekitarmu ya. Entah itu di temanmu atau di keluargamu. Kemudian Bapak harap kamu mencatatnya dalam buku atau sebuah kertas apa situasimu sehingga harus asertif apa yang kamu lakukan dan katakan serta kapan itu terjadi. Buatkan dalam bentuk tabel saja ya. Ya Pak, akan saya lakukan. Oke, jadi kira-kira kapan Aicha ini bisa datang ke sini lagi untuk melaporkan tugas? Minggu depan Pak, apa bisa? Iya tentu bisa sekali. Kalau begitu Bapak tunggu di hari Rabu depan ya. Iya Pak. Baik, berhubung sesi konseling ini sudah selesai dengan baik dan Ica juga sudah paham akan tugas-tugasnya, maka Bapak akan akhiri sesinya ya. Iya Pak. Baik, kerja dengan sungguh-sungguh ya tugasnya. Bapak senantiasa mendukung perubahanmu. Jika dalam ada hambatan boleh kok coba datang lagi ke Bapak walaupun bukan minggu depan. Iya, baik Pak, terima kasih atas bantuannya Pak. Ya, sama-sama Ica. Kalau begitu saya pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.